mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala selalu dan dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama tentunya, dan sukses insya Allah di dunia, dan tentunya harapan kita di akhirat juga tentu sukses. Amin ya rabbal alamin. Al-babul khamis asyar, kepelajaran yang ke-15 tentang fi sholatil janazah wa ahkamil janaiz. Taib, taib, taib. Silakan Ustazah Ayu dan lain-lainnya. Wa fihi masail, yaitu pembelajaran tentang sholat jenazah dan hukum-hukumnya beserta permasalahan yang akan disampaikan di dalam buku kitab Fikih Muyassar ini. Baik, insyaallah al-awwal syai' insyaallah wa iyyakum jazakumullahu khairan insyaallah. Ada Ustazah Anis Ninis, falyatafaddali antaqra'i. Taib Ustazah Anis Ninis موجودة. طيب إذن والآن أستاذة Ayu Siti Nur Hayati فليتفضلي أن تقرأي أولا. Afwan Ustaz, Ana izin mustami'ah dulu ya Ustaz. Baik. Ada kepentingan. Baik, barakallahu Apanya, fiik. Ustaz? Afwan. Ya, Ada Ustazah Aulia. Ustazah Aulia Rihada, موجودة. أو طيب صوتك قليلا غير واضح. طيب جربي. الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز وفيه مسائل. الجنائز جميع جنازة. الصوت غير واضح. صوتك غير واضحة. نعم جربي. Nah, الآن صوتك جميلة. فليتفضلي. الباب الخامس الجنائز وأحكام الجنائز وفيه مسائل. نعم. الجنائز نعم. بفتح الجيم وكسرها بلا لا واحد، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه. طيب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. والصوت إن شاء الله واضح. هناك صوت واضح. Suara saya jelas di sana insya Allah. Waduh Ustaz, waduh. Alhamdulillah. Baik, kita akan belajar tentang jenazah tadi dan hukum-hukumnya beserta permasalahannya. Tadi dibacakan oleh Ustazah Aulia tentang al-janaiz, tentang perjenazahan. Jamaknya, jamak dari apa janaiz? Yaitu jenazah. Tapi ada yang bilang bacaannya di fathil jim. Ada juga yang bilang wakasriha. Ada yang juga dengan fathah. Jadi janazah. Ada juga yang bilang dengan kasro, jinazah. Tapi bimakna wahid, artinya sama aja kok. Tapi wakilah ada juga yang dibilang kalau dengan bacaan dengan bil fathi dengan janazah berarti ismun lil mayit, berarti dia mayatnya itu sendiri janazah. Tapi kalau bacaannya wabil kasri dengan kasro depannya jim
jadi jenazah, maka itu lima yahmilu alaihi, yang bawa jenazah. Jadi kita yang bawa jenazah. Gitu. Baik, selanjutnya insyaallah dicoba ada Ustadz Lalu Muhammad Fatoni, insyaallah jarib saut min huna. نعم أستاذ. Baik, jarib. نستمر أو نكرر يا أستاذ؟ Nastamir طبعا insyaallah. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا فيستعد لذلك بالعمل الصالح وتزودوا للآخرة. جوهان. والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. Apa bacaannya? Terus terang apa-apa baca. وعيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة وتوجيهه للقبلة فإذا مات سن تغميضه والإسراع بتجهيزه ودفنه. Ya oke, tayyib. Barakallahu fikum ya Ustadz Lalu Muhammad Fatoni. Limadha anta ilahuna? Limadha majita ilahuna? Ba'da qalil Ustaz, maziltu fi ma'atulab fil muhadarah. Barakallahu fikum. Tayyib, tayyib. Yang selanjutnya, wayam bagilin insan, maka seyogianya sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, jadi kita nih sebagai seorang manusia satu sama lain harus apa? Kalau ada kematian kayak gitu, kita sebagai manusia nih yang masih hidup nih, jadi yang masih hidup ya, ketika ada kematian itu kita langsung otomatis itu pikiran kita ya tadzakarul maut, ya kan? Ya ingat-ingat kematian dan apa? Wa nihayatahu fi hadhihi dunya, ya berakhirnya kehidupan kita di dunia. Ya jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Memang kadang kita terlena, apalagi lagi fokus main game, pasti mau mati pun nggak kepikir, ya kan? Ataupun malaikat maut sudah ada di samping juga cuekin gitu kan. Nah itu harus ingat selalu, pokoknya ingat-ingat mati, jangan sampai nggak ingat, karena na'udzubillah. Kemudian setelah itu wa yasta'iddu, harus siap. Dengan apa? Dengan kematian tersebut, dengan apa siap-siapnya? Bil amali soleh, dengan amal soleh kita, perbuatan baik kita. Jadi harus siap. Nggak bilang, aduh aku belum siap mati nih. Kayak ujian juga kayak gitu. Besok ujian, aduh belum siap nih ujian. Jangan bilang kayak gitu. Karena kalau bilang kayak gitu, akhirnya nanti sensor pikiran kita akan terbawa. Belum siap. Akhirnya ketika menjawab itu tertutup. Karena doa tadi. Aduh belum siap. Aduh. Akhirnya udah sensor otak itu menutup diri untuk tidak bisa membuka yang sudah kita hafal atau yang pernah kita hafal. Jadi memang harus betul-betul siap. Ista'id. Jadi betul-betul siap, harus siap. Dan kemudian watazawwadu lil akhirah, harus punya bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Kalau khatib Jumat biasanya sering banget itu bilang watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa gitu kan. Berbekallah kalian semua, dan sebaik-baik bekal di dunia di akhirat adalah takwa. Jadi harus ada perbekalan. Jangan sampai tidak ada bekal. Apa bekal yang paling mudah? Wah, insya Allah gampang. Misalnya dimanapun, kalau kita lagi jalan, lagi naik mobil, lagi naik motor, itu minimal istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullah. Dan kadang diselingi
Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dahsyatnya sholawat, satu kali sholawat, man sholla alayya sholatan falahu asro hasanat. Satu kali sholawat maka dia ditulis sama Allah melalui malaikatnya 10 kebaikan. Di hadis yang lain fima manahu juga man sholla alayya shollallahu alaihi asyara. Satu sholawat saja kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah akan catat, Allah akan bersolawat kepada kita dengan 10 apa? 10 rahmatnya. Ya kan, innallahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kan. Allah aja bersolawat kepada Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kita juga disolawatin tuh sama Allah kalau kita bersolawat kepada baginda Nabi. Gitu. Itu gampang, itu insya Allah bisa dikerjakan kok. Insya Allah nggak lupa. Apalagi kalau lagi misalnya biasanya lagi main game kemudian kalah astagfirullah, jangan bilang astaga, nggak ada itu. Nah, itu ucapan gitu, astagfirullah, ucapan. Apalagi kalau lagi misalnya lagi hal-hal yang lebih baik, itu lebih bagus. Kemudian selanjutnya wat taubati minal ma'asi. Ya, taubat dari perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, ya, taubat ya, kita ingat-ingat aja apa sih yang pernah kita lakukan, ya itu kemudian bertaubat. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah. Ketika keingat atau terlintas ketika ada jenazah kemudian terlintas kita pernah berbuat maksiat, langsung astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Jadi kayak gitu. Itu untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khuruju minal mazalim, segera keluar dari berbagai macam kezaliman. Kezaliman yang mana? Ya kezaliman apa saja, terutama itu tadi kezaliman yang paling besar. Ya kan, seperti yang dikatakan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan berbuat syirik pada Allah, karena sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi berbagai macam kezaliman dan zalim yang paling besar itu syirik pada Allah. Kemudian dikatakan sama Rasul, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takuti dari bentuk ketakutan yang lain, syirik kecil. Jadi hati-hati syirkul asghar. Arya, itu ria. Jadi itu juga zalim itu. Jangan pamer sama orang. Jangan merasa dirinya paling benar, paling hebat, enggak usah, karena kita di mata Allah Subhanahu wa taala semuanya sama, illa taqwa, kecuali takwa pada Allah. Jadi ingat itu semua. Kemudian waktu sannu iyadatul marid, kita sering disunahkan juga apa? Iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Apa, menjenguk orang sakit. Jenguk. Kalau ada yang sakit jenguk. Datangin, pahalanya besar banget itu. Watadzkir rohut taubah. Kemudian ketika datang kita ingetin, tapi ingatnya dengan baik, dengan santai, jangan, kalau bahasa keren jangan soalim, ya. Ingetin, tetap ingetin. Mengingatkan apa? Watadzkir rohut taubah. Ingetin untuk dia bertaubat, karena orang yang sekarat ataupun lagi sakit itu ya sedang ditemani oleh setan, ditemani oleh jin yang tidak baik, karena itu kesempatan dia untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala atau melupakan kenikmatan yang pernah diberikan sama Allah. Dia ngeluh, ya kok aku dikasih kayak gini. Itu akhirnya dibumbu-bumbui sama setan itu. Makanya diingetin untuk taubat. Mungkin ada ini, mungkin ada salah kamu, mungkin ada sesuatu yang dikerjakan, jadi Allah Subhanahu wa taala uji kamu untuk bersihkan dosa. Ingetin gitu. Insya Allah semua itu dosa. Makanya doanya kan kita apa itu? Syafaqallah la ba'sa tahuron, insyaallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan, enggak apa-apa kamu sakit gini, la ba'sa tahuron, insyaallah. Semoga dosa-dosa kamu tahur, bersih gara-gara sakit ini. Gitu. Wal wasiyah, dan kemudian memberikan wasiat. Ya, usikumullahu bitaqwa, tentunya. Wasiatnya dengan takwa, ya, bertakwalah kepada Allah. Insya Allah ini adalah jalan yang terbaik. Diberikan sakit biar bisa istirahat, biar bisa introspeksi, biar bisa merenungkan tentang tujuan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita beribadah pada Allah. Jadi mungkin ketika dia masih masa hidup atau masa sehat, dia lupa, dia fokus seharian main aja, atau seharian tuh enggak sholat, karena banyak atau tidak sedikit di antara
sahabat atau saudara kita sekalipun nggak sholat, nah itu diingetin sholat. Terutama sholat diingetin, karena itu termasuk maksiat. Dan bahkan ulama sepakat setuju semuanya, yang sengaja meninggalkan sholat itu dihukumkan kafir dan dia murtad. Jadi harus betul-betul diingatkan itu, dan jangan main-main dengan sholat, diingatkan, gitu kan? Karena kalau udah kayak gitu ya sudah. Kalau udah nggak sholat, terus kemudian dipanggil Allah, ya sudah, ulama sepakat itu adalah kafir, dihukumi murtad. Murtad itu keluar daripada agama Islam. Jadi hati-hati. Jadi gitu. Faidah tadoro yusannu talqinihi, kalau misalnya ya sudah hampir, faidah dan apabila menghampiri, maksudnya sudah datang masa kematian atau ya sudah udah apa ya, udah koma ataupun bukan udah sekarat ya kan, yusannu talqinahu, ditalkinkan la ilaha illallah, pelan-pelan aja ditalkinin di telinga kanan, pelan-pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Talkinnya kayak gitu, bukan Allah, 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 enggak. Karena memang Rasulullah SAW bersabda kepada kita, dan hadisnya sahih, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bacakan, talkinkan kepada orang yang sekarat sama kamu, la ilaha illallah. Fadal. Jadi kita la ilaha, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti dia pusing dia, karena dia sedang berperang sama apa? Sama setan. Berperang sama musuh Allah itu. Jadi pelan-pelan, santai, dibuat rileks. La ilaha illallah. Terus ajak ngomong lagi. Misalnya, "Wahai saudaraku, yuk ucapkan la ilaha illallah." Gitu. Kemudian setelah itu wa taujihuhu alil qiblah, hadapin ke kiblat. Jadi hadapin ke kiblat. Jadi gitu. Dihadapkan ke kiblat. Biar supaya aman. Kalau dipanggil Allah dalam keadaan menghadap kiblat. Gitu. Faida mata, kalau setelah selesai kita talkinkan, dia baca la ilaha illallah dan menghadap kiblat, maka dia faida mat, apabila telah meninggal, ya sunnat taghmidahu, disunahkan untuk ditutup matanya. Jadi kita tutupin matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan itu. Jadi kemudian setelah itu wal isra, dan bersegera bitajhizihi, dalam mempersiapkan apa? Ya, persiapannya. Persiapan apa? Proses pemandiannya, proses pengkafanannya, proses sholatnya, sampai wadafnahu, sampai dikuburkannya. Jadi cepat disegerakan, jangan dilama-lamain. Disegerakan biar cepat. Jadi tidak diperlama. Nah, itu dia. Taib. Selanjutnya insya Allah mawjud mana Fizia, Ustazah Fizia, falyatafaddali. Enak ya? Al-mas'alatul ula hukmu ghusl al-maita wa kifayatah. Di sini, gunting di sini ya. Fadali. Hukmuhu ghusl al-maita wajibun. Li umaruhu sallallahu alaihi wasallam bi kama fi qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil muharram alladhi wa qasitahu Ustaz. ناقته قتلوه بماء وسداغ وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها أغسلنها 3 أو 5 أو 7 وهو فرض كفاية إجماعا. طيب jazakillahu khairan ya Ustazah Fizia. Baik. Wah, masuk kepada permasalahannya sekarang.
Permasalahan pertama, hukum memandikan mayat dan bagaimana nih caranya. Itu ada hukumnya juga. Maka hukumnya ghuslul mayyiti wajibun. Memandikan mayat hukumnya wajib. Kok bisa dikatakan wajib? La amarohu, sebagaimana yang telah diperintahkan sallallahu alaihi wasallam bihi, tentang memandikan mayit tadi. Kama fi qaulihi, sebagaimana yang ada di sabdanya sallallahu alaihi wasallam fil Muharram, dalam bulan Muharram, alladzi waqasathu naqata, yang mana diceritakan di ketika berada di kota naqatahu itu di ontanya. Jadi cerita apa sabdanya? Igsiluhu bima wasidr, mandikanlah oleh kalian untuknya, maksudnya siapa ya, si mayit, mandikanlah oleh kalian mayit tersebut bimain, dengan air, wasidrin, dan sidr itu air yang sudah pakai sidr, jadi udah pakai wangi, udah pakai apa, daun-daun sidr, dipakein sidr. Itu nanti lihat di note-nya ada satu tuh, note 1. Jadi sidr itu apa nanti ketahuan, daun sidr. Wa qauluhu, dan sabdanya juga sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi, tentang anaknya yang wanita, yang perempuan, yaitu bernama Zainab radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Katanya apa? Igsil naha salasan, mandikanlah untuknya salasan, 3 kali, atau homsan 5 kali, au sab'an, atau 7 kali. Jadi mandikan itu boleh sunnahnya, jadi boleh 3, 5, 7. Nah, kalau dimandikan kayak gitu boleh-boleh saja. Nah, di sini disebut wa huwa fardun kifayah ijma'an. Hukum daripada memandikan itu fardu kifayah secara umum. Apa itu fardu kifayah kira-kira? Insyaallah tahu. Kamu tahu kan fardu kifayah, Pak? Tahu, alhamdulillah. Ini ada anak murid pinter banget ini. Tahu dia fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu beda sama fardu ain. Kalau sholat 5 waktu itu fardu ain, tapi kalau mandikan jenazah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mandikan 1, yang lain enggak. Itu cukup sudah. Thayyib, jazakillahi khairan. Nah, kan ini ada kakak Muhammad Nibal kayaknya nih. Ada di kamar. Ada ya di kamar kakak Muhammad Nibal. Lagi selonjoran kayaknya. Fadol. Ya Ustadz Muhammad Nibal. Wah, kayaknya Ustadz Muhammad Nibal nggak denger nih. Kalau gitu kita lanjutkan. Wah, alhamdulillah, Masya Allah nih. 51 mahasiswa dan siswi ini yang hadir. Alhamdulillah, senang sekali, bertambah terus nih. Apa Ustaz? Oh iya, Anak baru keluar dari kelas. Aina kunta. Hal kunta fil hammam wala La. Kuntu fil fasl ma'a tullabi. Ladaikum al-muhadarah as-sidra. Oh, afwan. La, ladaina muhadarah. Baik, la bahasa insyaallah nujarrid. Nantakra. Afwan Ustaz, mungkin astadinukum lil mustami'. طيب لا بأس إذن أنا لا أغير موجود هنا معنا إن شاء الله من تريد أن تقرأ ممكن إذا كان تريد فليتفضلي إذا كان موجود هذا كيني وهانس Hadir Ustaz. Hadir, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Antum aidan fi muhadarah syukra? Allah amla. Al-Wildan Bakasi. Tafaddali. Tafaddal. Idzan anta ghairu masghul. Faddal ya Ustaz Kenny. Yang kaifiyat ini Wuhan. gosal ya Ustaz.
Ini udah ya tadi ya, ya sebelah mana Alvan? Ustaz Tuhan min Korea, tafadhal an taqra. Aina sautuk? Tak ada. Tak apa, tak payahlah. Mungkin suaranya, sinyalnya tak bagus. Aina Madiul. Wujud. Madiul. Madiul wujud. Nah, baik. Mawjud dan Nur Anjali. Tafadhali an taqra'i. Tayyib, Nur Hasanah mawjudah. An taqra'i, tafadhali. Bismillah. Tayyib. Kaifiyatul ghusla yanbaghi an yahtara li taghsilil mauta man huwa saqatu adlin arifin bi ahkamil ghusla wa yaqdumu fi taghsilil wasi summal aqrabu fal aqrab kal ab wal jad wal ibnu idza kanu 'arifina bi ahkamil ghusla wa illa qadama ghairihim mimman huwa 'alim bidzalik warrajulu yagsiluhu ar-rajulu warrajulu yagsiluhu ar-rijal wal mar'atu tagsiluhan nisa walikulli wahid mina zawjain tagsilil akhar farrajul yagsilu zawjatuhu wal mar'ah tagsilu zawjaha walikulli minar rijal wan nisa tagsilil atfal duna sinnus sabi'ah wala yajuzu lil muslim rijalan kana aw imra'atan tagsilil kafir wala hamla janazatuhu wala takfinahu wala salatu alaihi walau kana qariban kal ab wal Baik, kifayah. Cukup, jazakallah. Jazakillahi khairan. Sekarang kita ini dulu ya. Baca dulu. Tata cara pemandiannya. Jadi kaifiyatul ghusl. Tata cara pemandiannya. Yang bagi maka seyogianya atau seharusnya ayyahtar litagsilil maut atau litagsilil mauta min man huwa thiqatun adlun arifun bi ahkamil ghusli. Jadi harus memilih orang yang memandikan mayit, dia itu yang terpercaya. Jadi jangan sembarangan. Karena kalau nggak terpercaya, dia nanti akan membuka aib si mayit. Nauzubillah misalnya, di itunya ada tompelnya ya. Gitu. Wih, astagfirullah misalnya. Itu si mayit begini begitu. Aibnya dikeluarkan, aibnya diungkap. Itu nauzubillah tsumma nauzubillah. Makanya harus betul-betul cari yang siqah. Kemudian adilun harus adil juga. Ya adil maksudnya apa? Ya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian arif, dia juga tahu bi ahkamil ghusli tentang hukum-hukum mandi. Jadi nggak asal mandi nanti pakai apa? Pakai selang disiram gitu. Nah, jadi harus betul-betul tahu cara thariqah mandi, tata cara mandi. Kemudian selanjutnya dan yang wayuqaddimu fit taghsil yang paling utama atau yang paling pertama kali yang memandikan itu adalah walinya, al-wasi. Jadi yang pertama kali urutan
yang memandikan si mayit itu wali. Kemudian setelah kalau nggak ada wali, tumal akrob, kemudian yang terdekat, fal akrob, kemudian yang dekat lagi. Seperti siapa? Kalab, seperti ibu, bapak, wal jaddi atau kakek, wal ibn atau anaknya. Idza kanu arifin, tapi syarat apabila mereka mengetahui tentang ahkamil ghusli, tentang hukum mandi. Jadi kau tahu tentang hukum mandinya, baru dia masuk kategori. Jadi kalau nggak tahu ya jangan. Jadi gitu. Wa illa, kalau enggak tahu qaddama ghairahum, harus diganti sama yang lain selain mereka. Mimman huwa alim, dari siapa di antara mereka yang alim mengetahui bidzalika, tentang permandian yang secara benar. Jadi harus itu urutannya tadi harus apa? Dia harus terpercaya, thiqah, harus adil, harus yang ketiga adalah arif bi ahkamil ghusl, mengetahui tentang proses mandi, pemandiannya. Jadi itu walaupun bapak kita atau siapa tapi nggak tahu ya, diganti saja sama yang tahu. Tapi syaratnya harus ada itu, harus terpercaya dan kemudian dia adil orangnya. Itu dia. Kemudian warrojulu, lelaki dan lelaki, yang siluhur rijal, yang mandiin ya lelaki, wal mar'ah, perempuan, taksiluha an-nisa, yang mandiin juga perempuan. Jadi laki sama laki, perempuan sama perempuan. Walikul liwahidin minaz zaujain. Tapi kalau kalau untuk suami istri ya suami istri mandiin, tagsilul akhor, mandiin salah satunya boleh ganti-gantian. Jadi makanya yang sudah mau nikah deh. Karena kita nggak tahu ajal kan. Kadang tahu ajal kita kapan datang, ya. Kalau misal meninggal, yang lebih enak, istri kita yang mandiin atau suami yang mandiin, jadi aman. Jadi gitu. Jadi sering belajar atau sebelum meninggal belajar dulu. Tolong kita praktek yuk cara mandiin jenazah. Jadi yang satu tidur kemudian dimandiin. Nah, kalau misalnya salah kasih tahu aja, salah nih hidungku masuk air sakit, nah gitu. Karena yang mati pun merasakan tetap sama, cuman beda aja dia nggak bisa bicara lagi. Jadi tetap dia hidup, cuman hidupnya beda alam dengan kita. Jadi harus juga hati-hati. Kayaknya kan dibilang seperti itu kan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, ya kan, dan jangan katakan orang yang mati di jalan Allah mati, bal ahya, tapi dia hidup tuh. Jadi itu harus hati-hati. Jadi tetap dia harus diperlakukan sebagai manusia yang terhormat. Jadi seperti itu. Jadi boleh silakan milih dari sekarang perjodohan, tapi kayaknya syaratnya masih berlaku sepertinya dari pertama kali itbah. Kalau itbah nggak boleh nikah dulu. Tapi gampang kata Ustaz Asbur ya nggak perlu nikah secara ya nikah secara sirri kan nggak ada larang. Jadi gitu. Ya juz ketimbang harus itu maksiat ataupun sudah nggak kuat, kan akhirnya bocor nanti. Lanjut, jadi diperbolehkan insya Allah kalau waktu masa saya dulu sebagai wakilnya. Lanjut nih, kita lanjutkan. Yaghsilu zaujatahu, memandikan pasangannya, wal mar'atu taghsilu zaujuha, dan istri memandikan suaminya. Walikulli minar rijal wan nisa taghsilul atfal. Nah, untuk para lelaki, bapak-bapak atau ibu-ibu atau kakak-kakak atau abang-abang atau nona-nona itu kan boleh tagsil, memandikan al-atfal, anak-anak. Tapi syaratnya dunasi nusabiyah, tidak boleh lebih daripada 7 tahun. Kalau udah 7 tahun kan dalam hadis juga sholat juga udah diharuskan fadribu kalau nggak sholat di 7 tahun. Karena sudah masuk tamyiz, dia tahu mana baik dan mana buruk. Jadi dia tahu mana malu, mana enggak. Jadi udah harus bedain. Wala yajuzu, ingat nih penting juga nih, nggak boleh seorang muslim rojulan yang laki karena
au imro'ah ataupun yang perempuan. Jadi nggak boleh sama sekali nih. Ada larangan khusus laki-laki muslim atau perempuan muslimah taghsilul kafir, dimandiin oleh orang kafir. Wala hamala janazatahu, sekalipun juga nggak boleh ngebawain jenazahnya di keranda itu, dibawain sama dia, nggak boleh sama orang kafir. Wala takfinahu, dan juga nggak boleh dikafankan oleh dia. Walau salata alaihi, dan nggak boleh salat juga sama dia. Walau kana qoriban, walaupun dia itu orang dekat sama kita. Seperti siapa? Kal ab wal sekalipun dia bapak kita atau ibu kita, tapi nauzubillah misalnya di antara antum dan antuna ada yang misalnya mu'allaf atau mu'allafah itu kan bapak ibunya masih kafir, maka nggak boleh dia mandiin atau nggak boleh dia bawa jenazah atau dia kafan kita, nggak boleh. Nah itu sampai seperti itunya permasalahan akidah. Jadi harus berhati-hati, apalagi sampai nggak sholat, maka dihukumkan bukan saudara kita dalam seiman gitu kan, karena dalam ayatnya wa intaba wa aqama sholat wa atu zakah fa ikhwanukum fid din. Orang yang nggak sholat kemudian wataba, dia taubat pada Allah dan kemudian kerjakan sholat sama kerjakan zakat, maka sungguh dia kembali fa ikhwanukum fid din, saudara kita seagama. Kalau nggak sholat bukan saudara, maka hati-hati. Yang nggak sholat nggak usah, pesankan, wasiatkan. Siapa yang nggak sholat, jangan mandikan saya nanti kalau udah meninggal. Saya minta orang yang sholat, yang rajin, yang 5 waktu, yang terpercaya, yang tidak membongkar aibku kalau aku sudah tiada, ataupun dia betul-betul menempatkan pada suatu yang benar. Jadi gitu. Jadi diwasiatkan dulu. Jadi jangan sampai, apalagi misalnya ada yang bertato kemudian mandiin kita. Auzubillah minasyaitonirrajim. Baik, lanjut ya. Boleh, silakan. Insyaallah di sini ada Ananda Putri Elki Sofiyah. Falyatafadhali. Arfan, jangan tempurung gitu nah. Fadhali antaqra'i. Naam. Bentar ya. Mawjud Ustazah Putri. Lanjut. Nur, ada Ustazah Nur Nani Sibilo. Ada. Baik, Nur Fatimah Khalasti amla. Ustazah Putri Rahayu maujudah. Yang udah siap hafalan siapa? Ada Ustazah Risma. Hadirah Ustaz. Taib, tafadhali antaqra'i ya Ustazah. Dari Ustaz. Taib antaqra'i. Wa yashtaru an yagsilu bihil mait tahuran mubahan wa an yagsilu fi makanin mustaqim wa la yanbaghi huduri man la alaqah lahu bitagsilil maiti. Oke, yakfi, takfi. Wasfatu ghasli Hasbuh. ya an yadu'ahu ala saririn waslihi thumma muasil ya Ustaz. طيب ما في مشكلة لأن في شاشة غير موجودة، إذا أنا أقول لك يعني تكفي. موجودة. طيب استمر. اقرأي. Wasfatu ghasli hiya an yadu'ahu ala saririn ghaslihi thumma yassaru auratihi thumma yajridihi min thiyabi wa fi sudratin aw nahwaha wa yarfa'ul ghani ra'sil maiti ila qaribin julusihi thumma
Budanya nggak dapat terus. Dan Ma yanzuru yadahu ala batnihi wa ya'sirihi summa yanziful makhrajain wa yunajjil maiti fayaghsilu ma'al makhrajaini min najasah wa dzalika والذي جعل لكم قل هو الذي أنشأكم bukan dzalika bil walladzi ada Ustaz. قل هو الذي Apa? Ayo. gimana antum mim sukun ketemu waw itu bingung kan? Sautuki ghairu wadihan. Bil fiq قل هو الذي ala yadah summa yanzil wa yusammi wa yuwaddihi kawudu uslah illa fil madmadah wal istinsyaq fayaghsil masah alal fami wal anf fayaghsil ra'sihi wala haitihi bima istidri aw sab aw ghaira dzalik thumma yusil miyah thumma yaghsilu mayamin al mayasir Mayamin. summal mayasir Nah. thumma yakmilu ghusl jism wa Oke, yustahabbu syukran. an yal Ya, jazakillahu khairan. Bahasanya hasbuk. Bahasa Syekh Abu Ishaq hasbuk. Nah, Ustaz. Oke, kita lihat dulu. Ini alamah ziyadah nih. Tafadhali. Baik, mana tadi? Atas. Nah, ini dia. Wa yashtaritu ayyakuna. Biasanya kalau ad berarti yakuna. Ayyakunal ma alladhi yaghsilu bihi al-mayt tahuran mubahan wa ayyagsila. Kalau biasanya kalau fi'il mudhari ketemu an bacanya ayyagsila. Yaghsilu itu yang biasanya yaghsilu. Kalau sudah masuk an berarti biasanya u-nya ganti a, ayyagsila. Nah, oke. Jadi disyaratkan airnya itu yang dipakai buat mandi, alladzi yaghsilu bihi, yang dipakai buat mandi mayat, itu syarat. Syarat itu maksudnya apa? Sesuatu yang tidak boleh dilanggar atau tidak boleh tidak dikerjakan. Itu harus pakai air yang tohuron, yang suci, mubahan, dan airnya suci yang mubah. Maksudnya yang mubah ya yang air betul-betul air bersih dan suci dan halal. Jadi bukan air sembarangan atau air dari masalah bisa kenapa disebut mubahan, bisa jadi airnya ngambil dari tetangganya nggak izin. Nah itu jadi kan tohuron tapi haroman, nggak boleh. Jadi betul-betul barang-barangnya dari yang mubah, yang betul-betul halal, bukan barang yang haram. Kemudian wa ayyagsila, dan dalam mandi itu, dalam proses pemandian itu harus fi makanin mastur, di tempat yang tertutup. Jadi tempatnya betul-betul tertutup, nggak boleh terbuka di tempat umum orang pada ngeliatin, nggak boleh itu. Pokoknya tertutup, baik dari atas samping semua tertutup, karena kalau dibawa di atasnya kebuka kan bisa jadi ada orang yang rumah tingkat kelihatan. Jadi betul-betul tertutup benar-benar, kayak kita mandi kan tertutup, jangan terbuka. Jadi wala yang bagi khutur man la alaqa lahu bi taghsilil mayt, dan tidak boleh ada yang hadir. Maksudnya apa tuh yang hadir? Maksudnya ikut di situ ada yang lain. Dalam pemandian itu ngikut, ngelihat doang. Nggak boleh itu. Yang nggak alakoh, yang nggak ada hubungannya dari pemandian si mayat, jadi nggak boleh. Betul-betul semuanya keluar. Cuma nonton doang, nggak boleh itu. Nggak ada, karena bukan tontonan, karena itu hal yang sakral. Jadi lah yang bagi, tidak boleh ada yang hadir
bagi siapa man la alaqah yang nggak ada punya hubungan dalam urusan pemandian mayit. Jadi betul-betul harus nggak boleh ada. Karena biasanya kan sering jadi tontonan, itu nggak boleh itu. Karena kita harus menjaga privasi seorang muslim dan muslimah walaupun dia sudah tiada. Bahkan itu perlu yang harus dijaga. Bahkan kalau sudah meninggal nggak ada lagi pembicaraan yang buruk-buruk buat dia. Yang ada hanya kebaikannya saja. Jadi yang buruk udah urusan dia sama Allah. Yang baik ya kita silakan menambah catatan-catatan. Jadi itu. Baik, ke atas kita. Nah, jazakillah khairan. Ini dan wasifatul ghusl, sifat model pemandiannya. Gimana tuh? Dia ayyadahu ala sarir, dan sifat model pemandiannya harus mayat diletakkan ala sarir di dipan atau tempat tidur untuk pemandiannya. Jadi betul-betul direbahkan di dipan, di kasur. Nggak didiriin atau nggak didudukin, tapi dia betul-betul di pembaringan. Tsumma yastatir auratahu, dan kemudian sifat selanjutnya adalah di samping di tempat tidur, kemudian yang kedua selanjutnya adalah ditutup auratnya. Jadi ketika mandiin auratnya ditutup. Ditutup pakai apa? Pakai handuk atau pakai kain, ditutup, pokoknya nggak boleh kelihatan. Kemudian tsumma yujarradahu min siyabahu, kemudian baru dilepaskan pakaiannya. Iya, awet 3 sama awet 4, 2 orang doang anak awet 4 tadi. Anjingnya musuh kalian. Oh, musuh. Kita lawan negeri 166. 68 sekarang. Ini ya. Astagfirullah. Tadi sama sih. Enggak literasinya kurang banget ya. Afwan otak main. Tunggu. Tanding lawan siapa? Kapan kalian tanding lagi? Gak tahu, tapi disuruh tanding secepatnya. Jadi dilepaskan pakaiannya dengan baik, pelan-pelan. Wa yuwariyahu, kemudian anil uyuni fi hujratin aw nahwiha, dan harus betul-betul tidak ada mata siapapun yang melihat dirinya yang sedang telanjang. Di mana berarti pemandiannya? Fi hujratin, harus di kamar. Kamar tertutup. Aw nahwiha, atau yang sejenisnya. Jadi jangan di depan atau di halaman. Jangan, jadi harus di kamar, betul-betul di kamar. Betul-betul tertutup ke privasi, kayak kita ke kamar mandi kan betul-betul tertutup privasi itu. Jadi gitu. Kemudian tsumma yarfa'ul ghasil ra'sul mayit ila qarbil julusahu. Jadi setelah proses itu, maka ketika mandi, maka yang ghasil, yang mandiin itu mengangkat sedikit kepala mayit. Jadi diangkat sedikit kepala mayitnya sampai korbin julusa, sampai seolah-olah kayak mendekati duduk. Jadi diangkat sedikit saja kayak duduk, tapi bukan duduk, kayak model mau duduk doang. Kemudian tsumma yumarriru yadahu ala batnihi. Nah, baru mulai tangannya si yang mandiin tadi bergerak, berjalan ala batnihi, ke perutnya. Jadi baru mulai itu, sembari ditekan sedikit. Jadi kepalanya diangkat dikit kayak model mau duduk, kemudian tangannya bergerak ke perutnya. Perutnya siapa? Si mayit. Wa yaksuruhu, kemudian yaksuruhu itu ya sampai dipijit sedikit-sedikit. Jadi seperti itu. 15 kali 2 30. Jadi dipijit. Jadi maksudnya dipijit itu ya kan kita nggak tahu, siapa tahu ada kotoran yang masih ada di situ. Ketika dielus, kemudian sedikit dipijit atau diremas sedikit, kan keluar tuh biasanya pipisnya atau kotorannya keluar. Udah sampai keluar seperti itu,
Nah, baru tsumma yunazzifu. Nah, dibersihkan al-mukhrajaini yang keluar dari keduanya tersebut, baik keluar dari misalnya di duburnya atau di kubulnya. Jadi gitu, baik di dubur atau di kubulnya keluar tuh baru dibersihin, yunazif dibersihin. Jadi sampai betul-betul bersih. Jadi sebelum mandi benar-benar diangkat dulu kepalanya sampai kayak model duduk, kemudian ya murru yadahu, tangan kita mulai bergerak kemana ke perutnya sampai dipijit sedikit atau diurut-urut sedikit sampai terus keluar kotorannya, baik kotoran pipis ataupun yang kubul atau dubul, karena memang ketika dia sakratul maut itu memang betul-betul ya wahnan ala wahnin, bahaya betul-betul kesakitan sampai menahan diri gitu kan, dan semua itu pasti begitu karena kan dicabut nyawanya itu. Nah, kalau sudah dicabut nyawanya selesai, nah itu sisa-sisanya keluar itu. Nah, itu kita bersihin. Wa yunajji al-mayit. Ya. Kemudian mulailah membersihkan mayit. Kita mulai. Jadi mulai kita bersihkan. 3 hadis. Jadi kita mulai. Ditambah dengan Faya gesilu ma'alal mukhrajaini min najasah. Kemudian baru kita bersihkan apa yang keluar dari mukhrajain, tempat keluarnya itu, tempat keluarnya itu min najasah, dari yang najis, baik pipisnya ataupun BAK-nya atau yang BAB-nya semua dibersihin. Wa dzalika bilifin kharqatu ala yadahu. Nah, yang demikian itu kita harus gulungkan tangan kita, gulungkan baju kita. Jadi kita betul-betul kita angkat biar supaya nggak kena najisnya. Suma baru yanwil ghusl, baru kita niat untuk mandiin. Kita niat mandikan dia. Jadi kita niat mandi. Wa yusammi bi wudu'ihi ka wudu'is shalah, maka kita namakan yang seperti itu ya, kita baca bismillah, kemudian setelah itu kita wudukan dia, wa yuwadda'ahu, kita wudukan dia ka wudu'i as-shalah, seperti wudunya sholat. Niat wudu, niat mandi, kemudian kita wa yusammi, ya, kita baca bismillah, kemudian kita wudukan dia seperti wudunya sholat. Kecuali illa fil madmadah wal istinshaq, kecuali yang dalam wudu yang orang hidup kan ada yang namanya kumur-kumur sama masukkan air ke hidung, itu nggak ada. Illa kecuali itu tadi dua, nggak perlu karena dia sudah meninggal, kan nggak bisa keluar nanti madmadah, airnya dari madmadah atau dari istinshaqnya. Maka fayakfi, cukup saja bagi dia almas alal fammi wal anf, cukup diusapkan di mulutnya aja sama di hidungnya, dilap aja, dilap, dibasuh gitu ya, dilap. Masaha itu kan disentuh ya, dilap gitu. Kemudian tumaya gesilu ra'sahu, baru setelah itu mandi disiram pakai air, dimandikan kepalanya. Dibersihkan kepalanya, walih ya tahu, dan juga jenggotnya di sela-sela dibasahin jenggotnya itu betul-betul sampai masuk, karena kan wudu juga gitu, harus di sela-sela karena di dalam dia kan harus kena kulitnya kan, karena kepala itu kan bagian daripada wudu. Nah di dalam jenggot itu kan kalau nggak di sela-sela kan nggak kena nanti kulitnya. Bimain, jadi dibersihkan pakai air, dibersihkan kepalanya sama jenggotnya dengan air, jadi biar supaya kena kulitnya. Jadi jangan dicukur ya, nggak boleh dicukur itu jenggotnya, biarkan aja. Kemudian setelah itu apa? Bima sidr, ya dengan air sidr tadi, air yang sudah dilarutkan atau dimasukkan dengan daun sidr.
atau sabun atau dengan sabun. Biar wangi. Atau semisalnya lah. Kalau enggak dengan air sider atau sabun, pokoknya semisalnya. Yang penting tadi pokoknya airnya harus tohir mubahan, harus yang tuhur, bersuci, harus yang suci dan harus yang mubah, yang halal. Udah selanjutnya, Tumaya gisilul mayamin, mencuci, mulai membersihkannya dari yang kanan-kanan dulu. Jadi kanan-kanan dulu, tumal mayasir, kemudian yang kiri. Gitu kan. Itu jadi ada prosesnya itu nih. Waduh, lumayan juga kan. Tapi kalau udah dia biasa gigitin mayit aman. Jangan sampai nggak biasa nanti dia pingsan, nauzubillah. Jadi harus betul-betul tumma, kemudian yakmilu ghusl, kemudian baru sempurnakan pemandiannya atau pencuciannya baqiyal jism, dari sisa-sisa tubuh yang ada atau sisa-sisa badan yang ada. Kalau kalian pas murojaah ya pas murojaah. Wa yastahabbu ayyalifa ala yadihi kharatan halut taghsil, dan disunnahkan untuk apa namanya itu nih bajunya dilepit, disunnahkan untuk melipat bajunya, baju siapa, baju kita yang mandiin halat taghsil ketika dalam pemandian. Jadi disunahkan kita melepit baju kita, jadi dilipat. Wal wajib ghuslatan wahidah, dan yang wajib itu sekali pemandian saja, wajib. Idza hasala bihal inqa, kalau memang sudah merasa cukup, wajibnya sekali. Tapi wal mustahab ya disunahkan talata ghuslat, 3 kali sunahnya. Tadi sunahnya berapa? Ada yang bilang 3, kata Rasulullah SAW tadi, Zainab 3, 5, 7, boleh terserah itu. Jadi diperbolehkan seperti itu. Oke, selesai. Lanjut. Mana ini? Wa yustahabbu ayyaj'ala fi ghuslatil akhirah kafura, dan disunahkan menjadikan proses pemandian yang terakhir pakai kapur barus biasanya namanya, pakai kapur, disunahkan itu. Tumayan shifal mayit, kemudian dikeringkan mayatnya, maksudnya dikeringkan, maksudnya habis mandi itu jangan langsung pakai kain kafan, tapi dikeringkan dulu, pakai anduk atau pakai kain apa gitu, pokoknya kering sampai kering. Sudah kering, wa yazilu anhu ma yasra'u izalatihi minal azafir wasyu'ur, kemudian menghilangkan darinya apa yang ada, apa namanya itu, azafir, kukunya, jadi ya dipotongin kukunya, kemudian wasyu'ur, dan ya rambut. Asyu'ur itu kita lihat asyu'ur itu apa ya, kalau kayaknya kumis, kita lihat. Pokoknya kita bersihkan dari kuku, kita bersihkan dia. Nah, setelah kita bersihkan itu semua, baru wayadfaru sya'rul mar'ah. Nah, kalau untuk perempuan maka rambutnya dikepang. Wayadfaru dikep, dan mengepang rambut perempuan, dikepang, jadi jangan biarkan terurai, jadi dikepang. Wayasdilu min waro'iha, dan kemudian diletakkan di belakangnya. Kepangnya itu di belakang, jangan di depan. Udah dikepang terus kayak patoknya di depan, di jidat, bukan, tapi di belakang. Kalau di belakang, karena dia nanti kita akan pakaikan seperti pakai itu apa, mukena, jadi atau pakai jilbab. Jadi ditaruh di belakang kepangnya biar nggak kelihatan rambutnya, seperti hidup aja. Jadi tidak boleh ada rambut yang kelihatan. Wa idza ta'dhira ghuslul mayit li adami wujudil ma. Sekarang kalau dan apabila tidak terdapat apa
ada uzur dari si mayit sehingga nggak bisa dimandiin. Gimana caranya? Karena nggak ada air nih. Aukana maqtaul jism, atau misalnya ada yang potongan jisimnya yang nggak ada karena sebab biharkil, dengan sebab kebakaran atau semisalnya. Ya, kalau nggak bisa karena memang mungkin ada luka, nauzubillah, atau ada apalah gitu ya, atau kebakaran badannya terbakar, kan nggak mungkin tuh dimandiin tuh. Nah, maka fa'innahu tayammum. Jadi tayammamu. Ini kayaknya mungkin ini kan di situ tuh fa'innahu yayammu ya. Kayaknya tayammum itu. Pakai depannya tak. Fa'innahu tayammamu biturab, ditayamumkan dengan turab, dengan debu. Jadi kalau misalnya ada uzur nggak bisa dimandiin karena luka, karena nauzubillah korengan, kita nggak tahu kan, banyak sekarang nih ada yang korengan karena sebab diabetes kan, sehingga nggak mungkin kita mandiin. Kalau mandiin nanti benyenya korengnya. Jadi itu karena saking banyaknya ya. Jadi ditayamumkan dengan turab, dengan debu. Wa yustahabbu liman ghasala mayitan, dan yang terakhir. Oh, ya, maaf nih, tadi baca sampai di sini baqiyul jism, kemudian disambung sendiri sama saya, mohon maaf, enggak apa-apa lah ya. Afwan. Fa'innahu bitayammum biturab, ditayamumkan dengan turab. Wa yustahabbu, dan disunahkan juga liman ghasala mayitan, bagi yang si pemandi yang memandikan mayat tadi, habis setelah memandikan mayat, sunnahnya ayyagtasila ba'da taghsilihi, maka dia disunnahkan untuk mandi setelah selesai proses pemandian mayat. Jadi dia disunahkan mandi. Nah, alhamdulillahi, masya Allah, tanpa disengaja saya sambungkan sendiri dan terlihat di situ qadarullah 2109. Jadi ternyata alhamdulillah pas juga. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal mungkin ladaikum as-su'al au ittira, atau sesuatu yang mau disanggah, mau disampaikan. Falyatafaddali, falyatafaddalu, yang mau ditanyakan kami persilakan. Baik Ustadz dan Ustazah sekalian, sepertinya insya Allah sudah paham. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga kita ketemu lagi. Oh, ada nitip soal. Di mana tuh? Afwan Ustaz. Nah, gimana? Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Misalkan kalau memandikan jenazah tersebut ini, misalkan kalau perempuan tersebut sedang haid, apakah boleh memandikan jenazahnya, Ustaz? Sedang haid, apakah boleh dimandikan jenazahnya? Ya, karena misalkan kalau di kampung tersebut belum banyak yang belum tahu cara-caranya dan nggak mau memandikannya. Yang maksudnya yang siapa? Yang hidup yang haid, apa yang meninggal yang haid? Misalkan yang lagi haid ini mau memandikan jenazahnya, Ustaz. Apakah itu nggak boleh, Ustaz? Atau gimana? Juga ada satu lagi nih buat yang lagi. Nah, tapi yang kemarin ngomong itu bilangin. Jadi sekarang. Baik. Gimana caranya, Kak? Jadi pertanyaannya, bolehkah wanita yang haid memandikan yang wanita yang lain, dan wanita yang meninggal juga haid juga gitu? Enggak, Ustaz, maksudnya wanita yang mau memandikan jenazah ini sedang haid, Ustaz. Nah, apakah boleh Ustaz memandikannya gitu? Iya. Kalau pada dasarnya di sini dalam hal mandi memandikan pada umumnya kan boleh-boleh saja ya.
nggak ada batasan untuk tidak boleh orang yang haid memandikan jenazah, nggak ada, boleh saja. Jadi tidak ada larangan untuk kita yang haid nggak boleh mandiin jenazah. Contoh, kalau misalnya contoh yang real misalnya, kalau misalnya kita nih, qadarullah suami meninggal, kemudian istrinya mau memandikan tapi nggak, karena haid nggak bisa, nggak, tetap boleh mandikan karena nggak ada kaitan mandiin jenazah dengan haid. Jadi tetap dibolehkan untuk memandikan wanita yang haid boleh memandikan jenazah. Jadi tidak ada permasalahan dalam hal tersebut. Jadi boleh saja, nggak ada permasalahan dalam hal tersebut. Jadi silahkan. Yang penting tadi dia harus siqah orangnya, kemudian adlun, kemudian yang ketiga apa tadi itu? Ngerti, arifun litagsilil al-mayit. Dia tahu bagaimana tata cara untuk memandikan mayit. Itu saja secara umumnya. Jadi boleh saja, nggak ada larangannya. Cuman mungkin biasanya kalau di kampung itu karena merasa risih, karena kotor gitu ya. Padahal al-muslim la yunajis, kan gitu. Muslim itu nggak najis, nggak ada masalah, boleh saja. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Syukran jazakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana? Ya, nih ada Ustaz lalu ada titipan pertanyaan. Silakan Ustaz lalu. Katanya kenapa salat jenazah tidak ada sujudnya? Kenapa tidak sujud salat jenazah? Kenapa sholat jenazah tidak ada sujudnya? Nah, itu pertanyaan itu berarti tanyakannya ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena memang itu kita diperintahkan oleh Allah atiullah wa atiur rasul. Bahwasanya memang kita sholat jenazah itu kata Rasul hanya 4 kali takbir, tidak pakai ruku dan sujud. Entah untuk masalah kenapanya wallahu alam, yang pasti memang sholat jenazah tidak pakai sujud dan ruku. Betul gitu ya. Jadi itu memang perintah dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti. Jadi itu. Jadi wa manahakum anhu fantahu idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kerjakan semampunya. Wa idza nahakum anhu fantahu. Jadi harus dijauhi. Jadi memang itu pengerjaannya, tidak ada. Ya mungkin diantara hikmahnya diantaranya untuk mempersegerakan diri, karena memang tadi di awal sudah dijelaskan kan, wa asri'u, untuk menyegerakan dalam urusan jenazahnya sampai ke kuburan cepat. Kalau pakai ruku pakai sujud lama nanti ya kan, apalagi rukunya kayak ruku sholat gerhana kemarin yang kita lakukan, rukunya lama, sujudnya juga lama. Jadi seperti itu. Itulah mungkin diantara hikmahnya, jadi mau menyegerakan. Makanya semuanya dalam posisi berdiri, sampai salam pun masih posisi berdiri. Begitu, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi insya Allah di pekan depan, atau paling tidak kalau tidak ada lagi pertemuan, kita akan ketemu lagi langsung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.